Oke, baik, selamat malam ya. Selamat datang kembali tentunya di channel ini ya. Jadi kita akan bedah nih, kenapa sih untuk channel kita itu susah mendapatkan rekomendasi di channel YouTube ya. Jadi ada beberapa alasan dan juga beberapa faktor utama kenapa sih untuk channel YouTube kita itu susah ataupun sulit mendapatkan rekomendasi. Nah, di sini sebagai contoh, di sini saya langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Dan ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Nanti ketika sudah dimonetisasi itu adalah seperti ini ya. Dimana kita bisa mendapatkan penghasilan per bulannya seperti ini, ada sekitar 1.700.000, ada sekitar 1.400.000 dan juga 1.300.000 ya. Dan untuk syarat pembayaran di channel YouTube ini adalah sekitar 1.300.000 teman-teman. Dan tentu ada beberapa tahapan buat teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube seperti ini. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang baru belajar channel YouTube ya, jadi di sini kita akan bedah. Ini hanya sebagai gambaran saja. Jika channel teman-teman itu sudah lolos monetisasi, itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Tapi ya tentu untuk kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ini tidak bisa cepat ataupun tidak bisa instan ya. Segala sesuatu perlu proses dan juga tentunya kerja keras teman-teman. Dan di sini salah satu alasan kenapa sih untuk channel YouTube kita itu sulit mendapatkan rekomendasi. Salah satu yang pertama adalah konten campuran teman-teman. Nah, kalau teman-teman memanfaatkan sebuah konten campuran ya, nggak berfokus pada satu niche konten, itu akan lebih sulit untuk channel teman-teman itu dapat rekomendasi di channel YouTube ya. Karena saya sudah praktek ya, di channel campuran saya itu nggak bisa berkembang. Bahkan untuk sistem rekomendasinya bingung ya teman-teman, dari YouTube-nya juga bingung nih untuk niche konten kita tentang apa. Jadi saran saya, ketika teman-teman memulai membangun sebuah channel YouTube, tentukan satu niche konten yang sekiranya itu teman-teman kuasai dan juga teman-teman bisa berfokus pada satu niche konten ya. Oke, itu adalah untuk penyebab yang pertama. Kemudian untuk penyebab yang kedua adalah di sini kita kurang posting video. Nah, jadi salah satu kenapa kita sulit mendapatkan rekomendasi adalah kurangnya video kita. Jadi kalau kita videonya masih sedikit ya, kita nggak menggunakan fitur promosi, itu akan sulit kita mendapatkan rekomendasi teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan nih videonya sedikit nih, teman-teman tembak pakai promosi, nah itu bisa cepat ya. Tapi kalau teman-teman teman-teman tembak pakai promosi, kemudian uploadnya jarang, nah itu yang menyebabkan channel kita sulit dapat rekomendasi. Dan seperti apa sih sistem rekomendasi untuk di YouTube ini? Jadi sistem rekomendasi di YouTube ini adalah merekomendasikan dengan channel-channel lain yang setema dan juga setopik ya. Jadi misalkan kalau channel teman-teman seputar memancing, ya nanti akan direkomendasikan ke channel-channel besar yang pembahasannya juga seputar memancing. Nah, jadi sistem kerjanya adalah seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rekomendasi, apa sih keuntungannya? Jadi keuntungannya ya, misalkan video kita ini direkomendasikan oleh channel yang setopik di channel yang besar ya. Jadi ya keuntungannya yang pertama bisa menambah jam tayang kita ya. Jadi video kita itu akan ada di bawah dari video channel yang besar tersebut. Jadi biasanya seperti itu untuk sistem rekomendasi sendiri. Dan apa sih keuntungan dari mendapatkan sistem rekomendasi? Video kita akan mudah ditemukan ya. Jadi video kita akan mudah ditemukan dan juga akan mudah mendapatkan jam tayang kalau sudah direkomendasikan oleh YouTube. Nah, itulah makanya untuk saat ini banyak sekali yang pengen tahu nih bagaimana sih sistem rekomendasi di YouTube ya. Jadi sistem rekomendasi di YouTube ini dimana video kita ini akan disatukan ya ataupun disejajarkan dengan konten-konten yang setopik dengan pembahasan yang kita bahas. Jadi ya kalau saran saya buat teman-teman yang baru membangun sebuah channel YouTube, mulailah dengan apa yang teman-teman kuasai ya. Misalkan teman-teman menguasai nih di bagian dari tutorial Android, nggak masalah, teman-teman bisa buat konten tutorial Android. Ataupun kalau teman-teman hari-harinya memancing, ya nggak masalah, teman-teman bisa buat konten seputar memancing ya. Jadi fokuskan saja pada satu niche konten yang mana yang teman-teman kuasai. Dan nanti setelah teman-teman dimonetisasi, itu tampilannya adalah seperti ini, dimana nanti kita akan mendapatkan 6 fitur monetisasi yang ada di YouTube ya. Yang pertama itu adalah iklan halaman tonton, dan ini itu bisa kita kejar setelah kita tembus 4.000 jam waktu tayang untuk video VOD dan juga 10 juta penayangan untuk
konten short ya. Jadi untuk di iklan feed short sendiri itu harus kita 10 juta penayangan. Nah untuk iklan halaman tonton harus 4000 jam waktu tayang, mungkin sudah nggak asing ya. Kemudian kalau super ini tergantung ya teman-teman, 3 juta penayangan konten short dan juga 3000 jam tayang. Ini nanti teman-teman bisa mendapatkan super. Nah untuk shopping juga sama. Ya selanjutnya di sini juga ada dua fitur monetisasi yang nanti teman-teman juga bisa diketahui. Yang pertama ada brand connect yang baru ya. Kemudian yang kedua adalah langganan. Nah brand connect ini sistemnya adalah kita ya itu bekerja sama dengan brand. Kalau langganan di sini orang berlangganan ke akun ataupun channel YouTube kita. Nah inilah tampilan dari sebuah channel yang sudah lolos monetisasi. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengecek nih untuk penghasilan perharinya berapa. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada dua penyebab kenapa channel teman-teman itu sulit mendapatkan rekomendasi. Salah satu penyebab yang pertama adalah konten campuran ya. Konten campuran ini sudah saya bahas, sudah saya riset juga, sudah saya buktikan itu memang sulit berkembang teman-teman. Jadi dari segi rekomendasi saja itu sudah sulit ya, apalagi mau kita nambah jam tayang itu akan sulit banget kalau kita nggak menggunakan fitur promosi. Kemudian untuk penyebab yang kedua, kenapa channel YouTube kita belum mendapatkan rekomendasi, video kita kurang banyak. Jadi kalau video kita masih sedikit ya jangan harap kita mendapatkan rekomendasi. Ya minimal kurang lebih sekitar 100 video teman-teman. Jadi kalau 100 video teman-teman konsisten, targetkan 100 video, insya Allah akan cepat ya untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Dengan catatan kita kembali ke peraturan awal tadi, yakni fokus pada satu niche konten teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi motivasi. Dan untuk channel ini itu sebagai referensi saja. Oke, dan untuk channel ini itu sebagai referensi saja kepada teman-teman. Di sini itu channel ini juga baru saya bangun kurang lebih sekitar 3 bulan ya, 2 bulanan. Di sini itu saya bangun 9 Agustus 2024 dan kemarin itu menggunakan konten short dan alhamdulillah sudah tembus 100.000 subscriber. Hanya saja untuk saat ini ya channel ini itu saya fokuskan di video panjang dan saya berfokus di pembahasan seputar channel YouTube ya. Ya dengan harapan teman-teman juga bisa mengetahui nih trik-trik yang saya lakukan ya untuk seputar pengalaman saya pribadi, bagaimana cara mengembangkan channel YouTube lebih simpel ya, lebih cepat. Nah tentunya di sini itu fokus saja pada satu niche konten ya, maka video kita akan lebih mudah direkomendasikan dan jam tayang juga akan lebih cepat ya. Jadi itu saja mungkin bocoran yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Intinya walaupun bermodalkan HP, teman-teman juga bisa. Kuncinya adalah harus berani riset dan juga berani belajar ya. Jadi buat ide konten ataupun pembahasan channel YouTube nanti bisa cek di bagian dari playlist. Di sini tuh sudah saya bahaskan kurang lebih sekitar 71 video buat teman-teman YouTuber pemula. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.